Hai, gue Rifki Dimas. Di video kali ini, gue mau sharing soal desk setup gue selama WFH. Selama WFH, gue sudah berapa kali melakukan perubahan posisi meja hingga sekarang. Dan hal-hal tersebut bisa membuat gue bisa lebih nyaman bekerja selama di rumah. Jadi, di video kali ini gue coba membagikan hal apa saja yang ada di meja gue hingga beberapa proses pemasangannya. Oke, yang pertama pada bagian meja. Daun meja gue menggunakan Linmon dari IKEA dengan ukuran 150x75 cm dengan warna putih yang membuat meja ini terlihat lebih bersih, dan ukuran yang cukup besar membuat gue bisa meletakkan barang apapun di atas meja. Tapi kekurangannya, pada bagian luar meja ini bisa mengelupas karena keringat atau percikan air jika tidak langsung dibersihkan. Pada bagian tengah juga melengkung, mungkin karena membawa beban yang cukup berat dengan ukuran meja yang cukup panjang. Kaki meja, gue menggunakan dua kaki Adils dari IKEA dan laci Alex IKEA untuk menopang daun meja tadi. Kedua kaki dan laci ini memiliki tinggi 70 cm, jadi cukuplah untuk tingginya. Memiliki 5 laci yang bisa gue gunakan sesuai kebutuhan. Untuk barang-barang yang sering digunakan seperti buku, perkabelan, masker, itu gue letakkan di laci ini. Untuk laptop, gue menggunakan MacBook Pro 15 inch tahun 2018 dengan prosesor Intel Core i7 dan RAM 16GB. MacBook ini sangat membantu dalam pekerjaan gue, baik dalam mendesain website, ngedit foto, maupun hingga ngedit video. Untuk tampilan meja yang lebih bersih, gue menggunakan docking station vertical stand untuk laptop gue yang gue temukan di marketplace. Harganya sih tidak terlalu mahal, sekitar 120 ribuan lah, dan cukup awet setelah 1 tahun gue gunakan. Untuk adapter ke laptop yang gue gunakan itu dari Ugreen. Dari bahannya sih kokoh dan lumayan untuk menahan panas. Terdapat 1 slot HDMI, 2 USB, 1 slot SD card, 1 micro SD, dan 1 slot Thunderbolt untuk di charge. Jadi gue bisa colok charger ke adapter ini dan hanya 1 kabel yang nyolok ke laptop dari adapter ini. Untuk monitor yang gue gunakan adalah LG Ultrawide 29 inch dengan seri 29WK600. Tampilannya yang simple dan minimalis membuat gue kepincut untuk membelinya. Selain itu, monitor ini juga bisa ditilt ke atas dan ke bawah, tapi untuk ke kiri dan kanan sepertinya tidak bisa. Untuk kebutuhan desain dan produktivitas, monitor ini sangat membantu karena bisa membuka 2 hingga 3 window. Untuk kekurangan dari monitor ini tidak terlalu gue rasakan, selebihnya sih oke-oke aja. Karena gue sering meletakkan laptop di docking station yang membuat laptop gue itu selalu tertutup. Oleh karena itu, gue menambahkan sebuah speaker dari Edifier tipe R19U. Dari desainnya yang minimalis dan dibalut dengan ornamen kayu, membuat speaker ini tampak elegan. Namun, untuk kualitas suara, jujur standar biasa-biasa aja sih. Cuman seperti tidak maksimal dan terkadang bassnya itu tidak terlalu terdengar. Cuman kalau untuk digunakan sehari-hari di dalam ruangan, ya masih oke kok. Oh ya, speaker ini tuh disambungkan dengan kabel AUX dan kabel USB untuk dihidupkannya. Selain menggunakan speaker, gue juga menggunakan headphone. Headphone ini dari Audio Technica dengan seri ATH770 XCOM yang sering gue gunakan untuk meeting dan video call. Untuk suaranya bagus, tidak mendam dan bassnya juga kedengeran. Juga terdapat shortcut untuk mute dan unmute, walau tidak langsung nyambung ke aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Untuk suara, menurut gue cukup baik, apalagi untuk digunakan dalam sebuah meeting. Dan video yang kalian dengarkan ini juga berasal dari headphone Audio Technica ATH770 XCOM. Karena bekerja di rumah lebih banyak menghabiskan waktu saat duduk dan melihat pekerjaan, oleh karena itu gue membutuhkan kursi yang cukup nyaman dan sebuah stand monitor agar penglihatan gue saat bekerja bisa lebih baik. Untuk kursi ergonomis ini sebenarnya nggak ada mereknya, cuman bisa kalian temukan di marketplace kesayangan kalian. Sejauh yang gue pakai, kursi ini tentu bisa ditinggikan atau direndahkan. Bisa juga diatur agar bersandar bisa lebih enak.
Untuk perubahan kursi selama setahun ini, yang pertama adalah bagian kepala gue lepas karena jarang gue gunakan dan akhirnya membuat kursi ini terlihat lebih minimalis. Nah, untuk bagian tangan gue tukar dan putar. Bagian kiri gue pasang di bagian kanan, begitu juga sebaliknya. Hal ini membuat jarak kursi dan meja bisa menjadi lebih dekat dan tidak terlalu banyak benturan dari kursi ke meja. Untuk stand monitor, ini gue temukan di Tokopedia. Nanti linknya gue taruh di video deskripsi. Gue suka warna kayunya dan ada tempat untuk meletakkan handphone juga. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Untuk webcam, gue menggunakan Ausdom AF640 yang hasilnya ternyata cukup bagus. Lensa dalam webcam ini menggunakan lensa wide. Terdapat autofocus di dalam webcam ini. Tapi hal yang gue tidak suka terkadang warnanya itu terlalu kontras atau gimana ya, lebih kental gitu sih. Untuk keyboard, selama setahun ini gue menggunakan Keychron K2 sebagai keyboard andalan gue. Walaupun ya tetap masih typo lah. Untuk experience mengetik, keyboard ini sangat enak digunakan. Gue pilih yang switchnya coklat karena biar ya tidak terlalu berisik lah. Oh ya, ada sedikit kekurangan dari Keychron K2. Karena keyboard ini terlalu tinggi, jika tidak menggunakan handrest untuk mengetik, maka akan terasa pegal di pergelangan tangannya sih. Ya gitu aja. Untuk mouse, gue menggunakan Logitech M720. Selain pas di tangan karena tidak terlalu besar dan tangan gue kecil, harganya juga tidak semahal MX series. Mouse ini sudah dilengkapi dengan banyak tombol yang sudah bisa kita atur sendiri untuk shortcut menunya, yang akhirnya bisa dapat memudahkan produktivitas kita juga. Selain mouse, gue menggunakan Magic Trackpad dari Apple karena gue terbiasa mendesain dengan menggunakan trackpad di laptop. Jadi gue membutuhkan external trackpad juga. Hal ini membuat gue kadang tidak perlu bantuan keyboard untuk zoom sebuah halaman ataupun nge-scroll down, scroll up. Nah, untuk Dexpad ini gue membelinya tuh dari Setup Noid, ya dikirim dari luar gitu. Nah, untuk bahannya sebenarnya biasa-biasa aja sih, gak bagus-bagus banget. Kayak kalian biasa beli di marketplace Indonesia juga sama aja sih. Tapi ya cukup lah untuk menjadi alas keyboard dan mouse gue. Untuk wireless charging yang gue gunakan ini dari Keep dengan seri C9. Barang ini juga gue dapatkan di marketplace dan untuk harga sebenarnya tidak terlalu mahal, malah bisa dibilang murah juga sih. Tapi kualitas barang ini awet hingga video ini dibuat. Untuk elemen pendukung di setup gua menambahkan beberapa hal. Yang pertama, rak di atas monitor ini dari IKEA, yaitu IKEA Mouseland dengan panjang 115 cm, bisa untuk menaruh bingkai foto, kamera, action figure, hingga barang yang tidak penting, tapi tetap kita beli. Yang kedua, kalender. Gue cukup suka kalender yang minimalis, tapi karena sulit untuk mencari penjualnya, jadinya gue memutuskan untuk custom sendiri kalender ini. Nah, jika kalian mau, ya bisa DM aja ke gue. Yang ketiga, pegboard. Untuk menggantung atau menyimpan barang yang kemungkinan akan selalu dipakai. Pegboard ini dari IKEA, yaitu IKEA Skadis. Untuk ukurannya 35x76 cm. Bisa untuk tempat pulpen, charger, kacamata, buku, hingga kabel-kabel yang mungkin bakal digunakan sewaktu-waktu. Untuk penerangan malam hari, gue menggunakan beberapa lampu. Yang pertama ada lampu lantai dari IKEA, yaitu IKEA Harap, yang bisa kita adjust seperti apapun sesuai kemauan kita. Dengan satu lampu lantai ini sebenarnya sudah cukup untuk menerangi ruang kerja meja gue. Selanjutnya lampu di belakang monitor. Gue menggunakan lampu LED yang harganya itu 20 ribuan. Lampu ini bisa langsung kita colok dengan USB, jadi gampang dan tidak terlalu ribet untuk memasangnya. Cuman kekurangannya ya nggak bisa digonta-ganti warna. Yang terakhir ada lampu ala-ala dari Izemu yang kita bisa adjust untuk keterangan lampunya. Lumayan untuk menambahkan ambience tenang di malam hari.
Untuk membuat desk setup gue lebih terlihat clean tanpa kabel yang berantakan, gue menggunakan IKEA SCADIS untuk mengatur perkabelan di meja gue, seperti kabel untuk monitor, speaker, dan lainnya. Nah, backboard ini gue letakkan di samping meja biar bisa tetap dicabut ataupun dicolok kembali. Ditambah dengan beberapa pengatur kabel yang gue letakkan di belakang meja dan satu pengatur kabel kecil untuk mengecas handphone, AirPod, maupun iPad. Terakhir, untuk melengkapi desk setup gue menambahkan tanaman di meja biar mata tetap melihat warna-warna hijau. Nah, sekian sharing-sharing seputar desk setup gue. Setidaknya desk setup ini cukup membantu produktivitas dan konsentrasi dalam bekerja. Terima kasih sudah menonton. Untuk produk yang ada di video ini akan gue kasih linknya di video deskripsi. Dan jika ada pertanyaan seputar desk setup, bisa komen di bawah. Kalau mau subscribe, ya juga boleh kok. Oke, gue Rifki Dimas. Salam klik.